Hai guys, welcome to Koko Somso. Kali ini, Koko akan membahas sebuah kasus yang sangat tragis karena dilakukan oleh dua bocah yang baru berusia 10 tahun di kota Bootle, Inggris pada tanggal 12 Februari tahun 1993. Jadi langsung aja cerita ini bermula dari bolosnya kedua bocah bernama John Venables dan Robert Thompson yang masih berusia 10 tahun. Kedua bocah ini terkenal memang suka bolos dari sekolahnya. Dan sampai di suatu hari, mereka lagi bolos dan lagi jalan-jalan di sebuah mall. Di mall ini, mereka ini curi beberapa barang yang ada di toko-toko yang ada di mall tersebut. Yang mereka curi itu ada cat, lalu ada manisan, ada baterai, sampai boneka, dan bahkan sampai muncul ide dari Robert untuk nyulik anak orang. Ide itu disetujui sama John, dan setelah itu, mereka lihat-lihatlah anak-anak kecil yang ada di mall itu. Sampailah mereka ketemu target, yaitu seorang balita berusia 2 tahun bernama James Bulger. Saat itu, James Bulger sedang pergi bersama orang tuanya dan saat itu sedang berada di depan sebuah toko daging, ditinggalin ibunya karena ibunya lagi mau beli daging di dalam toko itu. Setelah itu, kedua bocah ini pun menghampiri James dan tak lama kemudian membawa James keluar dari mall tersebut menuju ke dekat sebuah kanal yang berada di dekat jalan Liverpool. Terus mau mereka tinggalin lah James ini sebenarnya. Tapi setelahnya ada seorang wanita yang lihat-lihat mereka dan jadinya membuat mereka ini panggil lagi si James untuk ikutin mereka. Dan entah kenapa James ini mau-mau aja ngikutin dua bocah itu. Setelahnya, James ini dibawa lagi sama mereka. Mereka tutup pindahi James dengan hoodie jaketnya, lalu mereka bawa lagi James ini sampai ke jalan Liverpool. Di situ ada kesaksian dari seseorang yang berkata bahwa dia melihat James sempat tertawa dan setelahnya ditendang oleh salah satu dari kedua bocah itu. Awalnya walaupun beberapa orang melihat, tak ada yang menghiraukan termasuk saksi itu sendiri. Tapi setelahnya ada seorang wanita yang mendatangi mereka dan nanyain apa yang terjadi pada James. Kedua bocah ini berbohong dan nyatain bahwa mereka ini nemuin James di kaki bukit. Terus wanita itu saraninlah mereka untuk bawa James ini ke kantor polisi. Tapi dia nggak bantu anterin mereka karena sama seperti saksi-saksi sebelumnya, mereka lihat James ini ketawa-ketawa aja, jadinya dia percaya-percaya aja sama kedua bocah itu. Setelahnya ada satu ibu lagi yang lagi bawa anak perempuan ngedatangi mereka. Jadi awalnya ibu ini tuh mau anterin James ini ke kantor polisi, tapi gak jadi karena tidak ada orang yang bisa dititipin anaknya. Jadinya dia pun gak jadi nganterin James ke kantor polisi. Setelah itu kedua bocah ini pun terus membawa James jalan-jalan sampai ke sebuah wilayah yang sepi di dekat rel kereta api. Di sana mereka benar-benar bully James, mulai dari nyipratin cat curian mereka ke matanya, lalu James ini mereka tendang, mereka pukul dengan batu, mulutnya disumpal sama baterai, sampai dipukul pakai batang besi seberat 10 kg yang membuat tengkoraknya retak di 10 bagian dan 42 luka di seluruh tubuhnya yang membuatnya meninggal. Lalu supaya tidak terlihat sebagai kasus pembunuhan, mereka letakinlah tubuh James ini di rel kereta api dan mereka tinggalin, sehingga membuat tubuh James ini terbagi menjadi dua ketika kereta melewati rel tersebut. Beberapa detik setelah James menghilang, ibu James ini sebenarnya sudah sadar bahwa anaknya ini sudah hilang. Jadi dicarinya lah anak ini dan dia laporinlah ke bagian informasi dan polisi tentang hilangnya anak ini. Lalu setelah itu barulah dicari James ini dari berbagai pihak. Tim pencarian mencari James kemana-mana dan bahkan juga mengecek kanal tempat James dijatuhi tadi. Setelah 2 hari barulah pihak kepolisian berhasil menemukan tubuh James di dekat kereta api. Sebenarnya waktu tim pencarian itu ngecek rekaman CCTV, mereka ini sudah sempat lega karena mereka ngelihat kalau yang membawa James ini adalah anak-anak, dimana mereka itu menduga bahwa kasusnya itu tidak akan terlalu berat dan James itu masih selamat. Tapi setelah menemukan tubuh James dan lalu mereka juga cek absensi dari kedua bocah ini pun langsung segera ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara. Motif dari kasus ini sebenarnya gak dituliskan secara jelas, tapi dari riset yang udah aku lakuin, kemungkinan motif dari kasus ini adalah pelampiasan dari apa yang terjadi pada mereka berdua di masa kecilnya. Mari kita mulai dari riwayat hidup Robert Thompson. Robert Thompson dilahirkan sebagai anak kelima dari 7 bersaudara di keluarga yang kurang mampu pada tahun 1983. Terjadi kekerasan rumah tangga di dalam keluarganya
yang dilakukan oleh ayahnya hingga ayahnya meninggalkan keluarga mereka. 1 minggu setelah itu, terjadi kecelakaan berupa kebakaran di rumah mereka yang membuat keadaan keluarga mereka semakin terpuruk. Ditambah ibunya yang setelahnya menjadi pecandu alkohol dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai ibu dengan baik. Hal ini membuat kekerasan rumah tangga masih terjadi di rumahnya, yang dibuktikan dengan laporan bahwa ibu Robert pernah membawa saudara Robert bernama Philip ke kantor polisi karena mengancam kakaknya yaitu Ian dengan menggunakan pisau. Belum lagi laporan bahwa ibu Robert, Philip, dan juga Ian pernah mencoba untuk bunuh diri dengan cara mengonsumsi obat secara berlebih. Jadi bisa kita lihat bahwa memang dari kecil Robert ini itu kondisi keluarganya itu memang sudah broken dan ngebuat dia ini gak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Secara ilmu kejiwaan, hal inilah yang membuat dirinya itu jadi punya semacam defense mechanism untuk melampiaskan apa yang dirasakannya ini kepada orang yang dia rasa itu bisa dia lampiaskan perasaannya itu. Dimana dalam hal ini adalah seorang balita berusia 2 tahun bernama James Bulger. Lalu mari kita lihat pula riwayat hidup dari John Venables. John Venables lahir pada tahun 1983. Tak lama setelah itu, kedua orang tuanya ini bercerai dan membuat John ini tinggal di 2 rumah yang berbeda. Jadi dari hari Minggu sampai Kamis dia ini tinggal di rumah ibunya, dan hari Jumat sampai Sabtu dia ini tinggal sama ayahnya. Nah, ibunya ini diketahui memiliki masalah psikiatri dengan keluhan sering merasa kewalahan dalam mengasuh anak. Hal ini mungkin menyebabkan John kurang mendapatkan perhatian dari ibunya dan membuatnya ikut andil dari ajakan Robert ini. Setelah 8 tahun, kedua anak ini pun dibebaskan dan diganti identitasnya. Setelah dibebasin, Robert Thompson ini terlihat sudah jera karena sudah tidak pernah lagi ngelakuin tindak kejahatan. Bahkan setelah bebas, Robert Thompson ini sendiri menyatakan bahwa dia itu meminta maaf kepada kedua orang tua James Bulger atas apa yang telah dilakukannya. Dan setelah hukumannya, dia ini merasa bahwa dia itu jadi orang yang lebih baik dan memiliki kehidupan dan edukasi yang lebih baik. Dia juga menyatakan bahwa sewaktu dia kecil, dia ini memang selalu merasakan ada energi dalam tubuhnya yang membuatnya itu merasa harus terus melakukan sesuatu yang membuatnya dikejar-kejar, seperti mencari masalah dan kemudian mencuri sesuatu. Dan dia berterima kasih kepada James dan John karena akibat peristiwa itu, dia bisa berhenti melakukan itu dan tidak merasakan energi negatif itu lagi. Sedangkan John Venables, setelah dibebasin, dia ini masih ngelakuin beberapa tindak kejahatan, dimulai dari tangkaran karena mabuk, lalu membawa kokain, lalu membawa foto pelecehan anak, dan bahkan memulai kejahatan membawa foto pelecehan anak lagi. Dari kasus ini, bisa kita pelajari bahwa kepribadian seseorang sudah mulai tumbuh sejak masih sangat kecil. Bagaimana orang tua memperlakukan anaknya sejak bayi, bagaimana didikan yang diberikan orang tua kepada anaknya akan sangat mempengaruhi kepribadian sang anak. Dimana tentunya di dunia ini semua hal yang berlebih itu gak ada yang bagus. Contohnya anak memang butuh dipuji, tapi bukan berarti anak itu harus selalu dipuji. Kalau misal anaknya itu lagi melakukan hal yang salah, tentunya tetap harus diberitahu, tapi bukan berarti harus dipukul-pukul terus juga. Kalau misal lagi nih contohnya itu kalau anak lagi pengen sesuatu, kadang kita harus beri apa keinginannya, tapi kadang juga enggak kalau misal enggak terlalu perlu. Karena kalau misal enggak pernah diberi, tentunya anak ini nantinya akan jadi orang yang tertutup dan enggak akan ngungkapin apa keinginannya. Tapi kalau misal diberi terus, tentunya anak ini nantinya akan jadi orang yang enggak menghargai apa yang dimilikinya dan akan jadi orang yang terus menuntut tanpa ingin berusaha. Oke guys, sekian video hari ini. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and bring your Koko.